Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, ini adalah pantauan sore hari kita untuk melihat dari progres capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari progres capaian maupun persiapan lanjutan yang saat ini masih terus dilakukan untuk infrastruktur maupun persiapan lainnya. Di belakang pedok bisa kita lihat di sana ya, ramai sekali aktivitas untuk perakitan panen modular maupun persiapan untuk menjelang ajang balapan MotoGP nantinya. Ya, ajang balapan MotoGP internasional ya di 2022 di sirkuit Mandalika akan digelar pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2022. Sebelumnya tes pramusim bakal dilakukan pada bulan depan, tepatnya pada tanggal 11 sampai 13 Februari. Dengan sisa waktu yang kurang dari 2 pekan, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA ya menggodok sejumlah persiapan agar siap menjadi lokasi tes pramusim tersebut. MGPA ada 4 fokus pekerjaan yang jadi prioritas saat ini, yakni perbaikan drainase saluran air di trek, pembangunan tribun penonton, pembenahan lintasan balap, dan penyediaan sumber daya manusia atau SDM sebagai marshal. Ya, tentunya untuk MGPA menyebutkan drainase di trek balap yang memang jadi salah satu isu utama saat gelaran World Superbike kemarin, terutama saat ini diperbaiki supaya semuanya lebih siap. Ya, seperti yang kita ketahui, Tourism Development Corporation atau ITDC ya, pada minggu ini Direktur Teknik dan Operation MGPA Samsul Purbo menjelaskan bahwa 4 poin prioritas tersebut tengah dikebut pengerjaannya. Namun bukan sembarangan dikebut ya. Samsul menegaskan bahwa pengerjaan sebagai prioritas tersebut tidak bisa asal-asalan atau sekedar selesai. Mengingat pihaknya meminta langsung oleh pihak Dorna untuk memenuhi persyaratan standar gelaran balap skala internasional, maka dari itu kami memastikan seluruh pekerjaan ini telah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek teknis hingga memenuhi syarat standar yang diminta oleh Dorna, ujar Samsul. Ya, jadi di segala aspek tidak asal-asalan guys untuk progres percepatan pembangunan, tapi tetap memperhatikan standar yang ditentukan oleh pihak Dorna dan pihak FIM tentunya untuk kelancaran dari pegelaran tersebut. Ya, bisa kita lihat di belakang ini untuk persiapan perakitan lanjutan untuk panel-panel yang akan dilanjutkan di sini, baik untuk kru pembalap, official dan lain-lain. Nantinya hospitality suite juga akan segera kita lihat untuk progres pengerjaannya. Seperti yang kita perhatikan di belakang ini juga untuk persiapan lanjutan fasilitas lainnya nanti akan berjejer di bagian belakang pedok ini ya, sepanjang menuju ke tunnel pertama untuk kru pembalap yang akan berada di sini, baik tempat makan dan sebagainya akan dibangun di bagian belakang ini untuk melengkapi dari persiapan para kru maupun persiapan MotoGP. Ya, untuk pit building semuanya sudah sip ya. Nanti tinggal diinstal aja untuk bagian logistik kru pembalap yang akan didatangkan. Kita masih menunggu nanti akan didatangkan secara bertahap tentunya. Ya, di sini kita langsung menuju ke area tribun untuk melihat dari kondisi capaian pengerjaan di sore hari ini. Ya, di bagian sebelah kanan dan sepanjang dari tikungan ke-17 menuju ke tunnel pertama. Seperti yang kita lihat di sini untuk pengecoran pondasi dasarnya sudah terselesaikan. Saat ini tentunya akan difokuskan untuk persiapan lanjutan pemasangan di bagian tiang-tiangnya yang sudah terlihat di depan sana. Kita akan perhatikan di sore hari ini apakah sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Seperti yang kita lihat di video kita kemarin ya, sudah dilakukan perakitan. Nah, ini dia ya, untuk tiang-tiangnya juga sudah didatangkan di sini untuk persiapan lanjutan pemasangan sepanjang menuju ke bagian belakang sana. Ya, di sini tentunya untuk material-material yang akan digunakan sudah teruji ya, dan akan menjadi tribun yang cukup fantastis, tidak seperti kemarin. Nah, di sini nantinya untuk tribun yang import ini tentunya akan dipakai di sepanjang trek lintasan dari trek lurus menuju tikungan pertama ini. Begitu juga di depan ini akan segera dilanjutkan untuk pemasangannya. Selain itu juga untuk pengerjaan di sore hari ini masih terus dipercepat baik di bagian landscape maupun persiapan lanjutan
yaitu di tikungan pertama menuju tikungan kedua untuk area tribun juga, maupun untuk pengerjaan di Bukit 360 dan pengerjaan di tribun VVIP atau VIP Deluxe Class masih terus dikerjakan. Sistem drainase yang kita bahas tadi ya, tentunya akan dilakukan pengoneksian secara sempurna supaya semuanya terlihat lebih rapi. Dan di sini kita beralih ke sisi sebelah kiri trek lurus. Seperti yang kita lihat, ini merupakan tribun VIP kelas ya, atau deluxe kelas yang berada di sisi sebelah kiri. Untuk pemasangan kerangkanya sudah cukup cepat ini. Nah, ini untuk kerangka lantai pertama, lantai kedua maupun lantai seterusnya sudah terlihat jelas di pantauan kamera udara kita ya. Maupun persiapan lanjutan ramai sekali di sini, para pekerja masih terus aktif di sore hari ini untuk melanjutkan aktivitas lembur juga. Ya, selain itu juga untuk penataan di bagian belakang, baik di bagian jalur maupun jalur para penonton nantinya untuk menuju ke bagian pintu tribun ini, saat ini masih terus dilakukan untuk persiapan pengecoran pengerjaan lanjutan. Pemasangan dinding maupun persiapan untuk pemasangan atap sudah terlihat jelas di sini. Segera akan kita lihat perubahannya. Ini cepat sekali kalau kita perhatikan bersama-sama ya. Pengerjaannya sudah sangat mantap sekali. Ya, di bagian atapnya ini untuk rangka-rangkanya sudah terpasang, tinggal lanjutan ya. Di bagian bawah juga untuk dinding lantai pertama ini pakai bata ringan tentunya sudah dipasang ya. Jadi lantai kedua juga persiapan untuk pemasangan di bagian lanjutannya. Kita akan terus pantau untuk melihat dari progres perubahan untuk persiapan sirkuit ini sendiri menyambut ajang balapan MotoGP yang sudah kita nantikan bersama-sama. Oke, di sini kita lanjut kembali perjalanan kita untuk menelusuri dari progres capaian pengerjaan di sore hari ini. Kita akan menuju ke area tribun yang saat ini masih terus dilakukan pengerjaan juga di pondasi dasarnya ya, untuk persiapan lanjutan di cor nantinya maupun untuk pengerjaan di bagian pondasi atau penghamparan lapisan agregatnya. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini untuk jalurnya juga sudah terbentuk menuju ke belakang, tinggal dilakukan yaitu penghamparan subbase atau agregat tersebut dan dilakukan pengecoran secara menyeluruh. Kita tunggu saja untuk perubahannya 1-2 hari ke depan untuk area tribun di sisi tikungan pertama menuju tikungan kedua maupun tikungan keempat menuju tikungan kelima sampai tunnel kedua tersebut. Ya, di depan ini merupakan tribun yang akan dilanjutkan pengecoran juga ya. Saat ini untuk alat-alat berat sudah mendapatkan hasil yang sudah dilakukan, yaitu pemadatan untuk persiapan pengecoran. Begitu juga di bagian zona tengah ya, terus ditata, terus dilakukan penghamparan atau pemerataan di bagian permukaan yang ada di sini. Nah, jadi rumah-rumah warga yang berada di sekitaran zona tengah ini semuanya sudah clear teman-teman ya. Jadi kali ini kita lihat di sini untuk progresnya. Ada beberapa rumah di sana dipergunakan untuk para pekerja untuk berteduh sementara ketika hujan tentunya. Dan di sini kita langsung menuju ke Bukit 360 untuk melihat kondisi dan situasinya. Sayang sekali memang tadi kita lupa cas drone ya. Jadi chargernya tinggal sedikit tapi tidak masalah. Kita langsung saja untuk menuju ke area tribun 360 atau Bukit 360 maksud kita, untuk melihat dari progres pengerjaan yaitu di observation deck yang saat ini terus dikerjakan, yaitu pembuatan di bagian pondasi dasar maupun persiapan lanjutan untuk pengecoran di bagian tiangnya. Ya, di Bukit 360 ini seperti yang kita lihat di sore hari ini memang pemandangannya sangat eksotis sekali. Bisa kita lihat pemandangan di depan sana ya, pantai lepas yaitu Pantai Seger, Serenting, Tanjung An. Sangat indah sekali kalau kita berada di atas ketinggian ini. Ya, di Bukit 360 seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk aktivitas pengerjaan di bagian observation deck di sana masih terus dikerjakan sampai saat ini. Tentunya di segala sektor, tidak hanya di bagian zona dalam ya, pengerjaan untuk jalur provinsi maupun untuk persiapan lanjutannya saat ini masih terus berpacu dengan waktu. Kita akan menuju ke depan untuk melihat kondisi yang ada di tribun atau area tribun tikungan ke-13, 14, 15 sampai 16 di awal penerbangan kita ya, untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan di sore hari ini. Seperti yang kita lihat di depan sana merupakan tikungan ke-13 dan di sisi sebelah dalam untuk pengecoran lantai dasarnya sudah terbentuk semuanya.
Tinggal untuk pengerjaan yaitu pemasangan kerangka-kerangka nantinya yang masih saat ini kita menunggu untuk persiapan dirakit. Ya, jadi semakin cepat tentunya ya untuk perubahan yang bisa kita lihat bersama-sama di sore hari ini pada Minggu 30 Januari ini. Ya, ini merupakan pantauan akhir bulan kita ya. Jadi untuk pengerjaan di bulan Januari ini sudah cukup signifikan kalau kita lihat bersama-sama. Pengerjaan untuk area tribun tinggal beberapa titik yang kita lihat tadi di depan sana masih berfokus untuk mengerjakan di bagian pondasi dasarnya. Di beberapa bagian sudah tercor secara menyeluruh. Tinggal untuk persiapan yaitu pemasangan untuk sistem drainase di bagian belakang maupun persiapan lanjutan di bagian pemasangan untuk kerangka-kerangka yang sebentar lagi kita akan saksikan bersama-sama. Oke, di sini kita bergeser ke bagian sebelah luar yang ada di tikungan ke-14 menuju ke 15, 16 sampai 17 untuk hasil pengerjaan pengecoran di pondasi dasar tribun. Kita bisa pantau bersama-sama. Nah, di sini sudah tercor secara menyeluruh ya, sampai menuju ke west gate atau pintu masuk sebelah barat tersebut. Tinggal lanjutan di belakang itu untuk satu garis pengecoran akan dilanjutkan di malam nanti akan dikebut. Akan dilembur untuk menuntaskan area tribun yang berada di bagian sebelah luar dari tikungan ke-14 menuju ke west gate dan dari tikungan ke-15 menuju ke 17 yang ada di sini. Ya, jadi cukup signifikan ya perubahan yang bisa kita pantau bersama-sama sepanjang kita terbang di sini untuk melihat kondisi dan capaiannya di sore hari ini. Ya, jadi seperti inilah kondisi dan situasi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita bisa melihat bersama-sama ya, segala sektor terus dipercepat. Untuk jalur provinsi tanggal 6 Februari ini harus dilakukan pengaspalan. Jadi untuk bulan Februari di jalur provinsi tersebut harus terselesaikan untuk pengaspalan yang akan segera kita saksikan bersama-sama. Ya, jadi keseluruhan kita sudah lihat bersama-sama baik di bagian tribun VIP maupun pengerjaan di belakang pedok untuk kru, official dan tempat lainnya ya, fasilitas lainnya yang terus dipercepat pembangunannya maupun persiapan di bagian area tribun. Kita bisa lihat tadi di video udara kita ya, untuk pengecorannya sedikit lagi akan terselesaikan untuk bagian-bagian yang masih belum dicor seperti itu ya. Ya, kita berharap saja dan terus akan berdoa semoga untuk mega project ini semuanya lancar, aman, terkendali sampai nantinya ajang balapan yang kita nantikan bisa terselesaikan dengan sempurna. Kita doakan untuk para pekerja sehat semua tentunya. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya baterai kita tidak mendukung ya, tapi kita sudah lihat full lintasan buat kalian semua untuk melihat perubahan secara keseluruhan. Baik hari demi hari terus kita akan bagikan video-video terbaru buat kalian semua. Untuk itu, apabila di visual narasi kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, subscribe. Untuk itu, akhir kata saya Joni Ahmad ya, mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.